melihat pada ayat yang ketiga, Bapak Saudara. Ayatnya yang ketiga, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Saudara, cukup sampai di situ. Kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dari ayat yang pertama, Saudara, maka mereka benar sudah memasuki tanah Kanaan. Ya. Mereka sudah merebut tanah Kanaan. Tetapi kalau saudara dan saya melihat, saudaraku, pada ayat yang kedua, sama-sama kita baca ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kedua sama-sama, 1, 2, 3. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian dari pusat. Saudara, betul mereka sudah menduduki tanah Kanaan. Tetapi kalau saudara melihat pada ayat yang kedua, maka belum semua suku mendapatkan bagian. Bahkan saudara, kalau saudara melihat masih terlalu banyak suku yang belum mendapat bagian. Ada 7 suku, saudara, yang belum mendapat bagian. Ini bukan Bani, ya saudara. Ini bukan Bani. Bani adalah bagian daripada suku, saudara. Tetapi bagian besarnya adalah suku, ya saudara. Suku Efraim, Manase, ya saudara, dan Zebulon, seperti itu. Ada 7 yang belum mendapatkan bagian tanah. Tetapi mengapa, saudaraku? Makanya Musa menegur mereka. Dikatakan, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang? Di sini ada kepuasan, ya. Di sini ada rasa mudah berpuas diri. Kenapa? Karena mereka sekarang sudah tidak usah lagi berjalan. Mereka tidak perlu lagi yang namanya saudaraku, mengadakan sebuah perjalanan yang jauh. Sekarang mereka sudah punya tempat. Mereka sudah punya tempat tinggal. Mereka sudah punya tanah. Walaupun sebetulnya belum tuntas usaha mereka, belum selesai pekerjaan mereka, belum berakhir tanggung jawab mereka, karena masih ada 7 suku yang belum mendapatkan tanah bagian. Tapi mereka sudah mudah puas dengan apa yang mereka sudah raih, sudah puas dengan apa yang mereka sudah dapatkan. Padahal sebetulnya kalau saudara melihat, Yosua menegur mereka, masih harus berjuang mereka, masih ada tanah-tanah yang harus mereka kuasai, masih harus berperang mereka mengalahkan penduduk-penduduk tanah Kanaan yang lain. Ini saudara, mereka berpikir sudahlah, ya. Mereka berpikir udah cukup, yang seperti ini cukup, belum. Masih ada bagian-bagian tanah, masih ada bagian-bagian daerah, ya saudaraku, yang Tuhan masih mau berikan kepada mereka, Tuhan masih mau percayakan kepada mereka. Tetapi pada akhirnya apa? Terhambat, saudara, tertunda. Kenapa? Karena perasaan itu, karena rasa itu. Rasa apa? Rasa mudah berpuas diri. Saya tidak mengajar, dan firman Tuhan juga tidak pernah mengajar kita itu tidak ada ucapan syukur, bukan saudara, bukan. Tetapi mudah berpuas diri ini beda kaitannya sama yang namanya bersyukur. Kita mudah berpuas diri, kita mudah merasa nyaman dengan keadaan kita. Padahal sebetulnya saudaraku itu belum tuntas. Itu belum penuh bagian yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Seperti halnya Tuhan mau berikan itu yang lebih luas lagi kepada bangsa Israel di tanah Kanaan. Tapi kenapa? Mudah berpuas diri. Seringkali waktu kita belum punya apa-apa, maaf Bapak Ibu Saudara, ya, waktu kita dalam pergumulan, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, kita bangun pagi-pagi, tengah malam kita bangun. Ya, seperti bangsa Israel berperang, berjuang. Untuk apa? Untuk memiliki tanah Kanaan.
Kita juga sama, kadang kalau kita berjuang, berjibaku, saudaraku, kita berdoa, kita bergumul sama Tuhan. Dan seringkali pada waktu masalah itu selesai, pada waktu doa kita seperti sudah dijawab, selesai juga pergumulan. Lalu apa yang terjadi? Sama seperti bangsa Israel, kita mulai meletakkan pedang. Kita mulai copot itu baju perang kita. Kita mulai lepaskan itu yang namanya, saudara itu, perisai, ketopong, kita lepas. Kenapa? Karena kita berpikir kita sudah mendapatkan sesuatu. Sama seperti bangsa Israel. Padahal belum. Ada amin, saudara? Padahal belum. Masih ada bagian-bagian, masih ada hal-hal yang Tuhan mau percayakan sama saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara? Kita mudah berpuas diri. Nah ini nih, saudara. Makanya saya katakan beda sekali antara berpuas diri dengan yang namanya ucapan syukur. Hati-hati membedakannya. Mungkin saya akan bilang begini, Pak Gem enggak ini, Pak Gem kurang bersyukur, kurang ucapan syukurnya. Tidak, saudara. Tidak. Sekali lagi saya tegaskan, berpuas diri dan ucapan syukur itu sesuatu yang sangat berbeda jauh. Bukan tipis, tapi sangat berbeda jauh. Nah ini masalahnya. Kekristenan seringkali ketika sudah mendapatkan apa yang sudah ada di tangan saudaraku, apa yang menjadi keinginan kita berhenti sampai di situ. Padahal apa? Masih banyak bagian-bagian yang Tuhan mau percayakan sama saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara? Masih banyak berkat-berkat yang Tuhan mau percayakan kepada saya dan saudara. Saya katakan ini dengan iman saya dalam nama Yesus, saudara. Masih terlalu banyak bagian-bagian yang Tuhan mau berikan kepada saya dan seperti halnya Tuhan mau berikan pada bangsa Israel. Kenapa? Kenapa belum terjadi? Karena mereka sudah berpuas diri. Berpuas diri ini sebetulnya, saudara, di dalamnya ada kandungan yang sangat kuat. Apa itu? Malas. Karena kemudian Yosua menegur itu. Pada ayat yang ketiga, sebab itu berkatalah Yosua kepada Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Kata berpuas diri itu sebetulnya ada kandungan yang kuat. Ada sesuatu karakter yang berbahaya yang terkandung di dalamnya. Apa itu? Malas. Capek kita berjuang, capek kita bergumul. Udah lelah kita ngerasanya bergumul. Bangun tengah malam, puasa, lakukan ini, lakukan itu, penuh capek. Akhirnya apa? Kita tanggalkan semua. Kita lepaskan. Kita berpikir udahlah. Ya, toh saya sudah dapat. Toh masalah sudah selesai. Padahal di balik masalah itu ada berkat yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Tapi apa? Kita tidak mendapatkan secara penuh. Kita tidak mendapatkan secara utuh. Karena kita berpuas diri. Yang di dalamnya sekali lagi saya katakan, ini yang firman Tuhan katakan. Yosua bilang sama mereka, kamu bermalas-malas. Sekali lagi, saudara, kita harus bisa membedakan dengan jelas mana itu ucapan, mana itu bersyukur, ya. Mana itu hati yang limpah dengan ucapan syukur, dan mana yang hati yang mudah berpuas diri dengan apa yang ada. Kalau kita tidak bisa membedakan dua hal ini, nanti kita akan terjebak seperti halnya bangsa Israel. Belum dapat apa-apa, belum seberapa. Saudara bisa hitungkan, saudara. Israel punya berapa suku, saudara? 12 suku. Iya kan, saudara? Israel punya 12 suku, saudara. Betul, Lewi itu tidak mendapat bagian. Oke lah kita bicara tentang 11 suku, saudara. Oke lah kita bicara 11 suku. Kalau bicara 7 suku, berarti masih berapa yang kurang, saudara? Masih ada 4.
Masih ada 4 suku, saudara. Ya, mereka baru maksudnya gini. Ya, masih ada 7 suku. Artinya mereka baru mendapatkan 4 bagian. 4 suku yang dapat bagian. Sedikit sekali. Ini nih yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita belum dapat apa-apa, separuhnya saja belum. Tapi apa? Mudah berpuas diri. Akhirnya apa? Yang tadinya ibadahnya sungguh-sungguh, yang tadinya doanya sungguh-sungguh, yang tadinya semuanya sungguh-sungguh, mulai itu diturun-turunin. Itu letakin pedang, copot ketopong, copot baju perang. Ini firman Tuhan buat kita. Ini firman Tuhan juga buat saya. Kita gampang berpuas diri, kita ngerasa yang sekarang yang kita dapatkan itu udah. Ternyata, saudara, kalau kita melihat dari firman Tuhan, belum separuhnya, saudara. Saya nggak tahu itu saudara mengimani atau yang kita dapatin sekarang ya seringkali ini, saudara, belum separuhnya. Belum separuh yang Tuhan sebetulnya sediakan buat kita. Bayangkan, saudaraku, sebetulnya masih tinggal 7 suku di antara orang yang belum mendapat bagian milik pusaka. Ada 7 bagian, ada 7 suku yang belum mendapat. Artinya apa? Setengahnya juga belum mereka kuasai. Tapi kadang kalau kita ngerasa apa? Udah, ini udah puncaknya. Ini sudah gunung tertinggi yang saya sudah daki. Ternyata saya tidak mengajar saudara berambisi, tidak sama sekali, tidak. Saya tidak mengajar pagi ini saudara punya ambisi yang menggebu-gebu yang seperti itu, tidak. Dalam nama Yesus saya. Tapi saya hanya melihat firman Tuhan seperti itu. Kadang kita mudah puas diri. Saya juga mudah berpuas diri. Sehingga saya berpikir inilah gunung yang tertinggi dalam pencapaian hidup saya. Ternyata masih ada gunung-gunung yang lebih tinggi. Ada amin, saudara, yang Tuhan mau bawa kita naik ke atas. Ternyata kalau kita mau pakai itu lagi pakaian perang, kita mau ambil lagi itu pedang, kita mau bangun dari kemalasan kita, dalam nama Yesus saya katakan, Tuhan mau bawa kita ke gunung yang lebih tinggi daripada hari ini yang kita injak. Amin. Bahkan bukan cuma satu gunung yang kita, ada beberapa gunung-gunung yang lebih tinggi lagi, yang Tuhan masih mau pertontonkan kepada saya dan saudara. Bukan cuma mau pertontonkan, tapi apa, saudara? Tuhan mau bawa saya dan saudara berdiri di atasnya. Tuhan tolong kita, saudara. Ya, Tuhan tolong kita. Hidup ini belum berakhir, saudara. Hidup belum berakhir. Kita masih harus berjuang. Ada amin, saudara. Hidup belum berakhir. Jangan lepaskan impian, saudara. Jangan jangan matikan semangat, saudara. Karena saya percaya, saudara, masih ada hal-hal yang Tuhan masih mau buat dalam hidup saya dan saudara. Saya tidak tahu apa, ya. Saya pikir juga apalagi yang saya mau cari dalam hidup ini. Betul, saudara. Kalau saudara mau tanya sama saya, ya saya juga udah puas dengan apa yang pencapaian yang saya sudah raih dalam hidup ini. Saya emang sudah puas, saudara, ya. Tapi dari ayat ini, dari firman ini, saudara, kita ditegur sama Tuhan. Seperti Yosua menegur bangsa Israel, Tuhan juga tegur kita pagi hari, tegur saya, tegur saudara pagi. Masih ada tanah-tanah yang belum kita rebut. Masih ada berkat-berkat yang belum kita raih. Padahal Tuhan sudah sediakan itu buat bangsa Israel. Ada amin, saudara? Ya kan? Tuhan sediakan itu tanah Kanaan semuanya.
begitu luas sekali. Tapi sekarang mereka berdesak-desakan. Kenapa? Capek. Kenapa? Malas. Kenapa? Mudah berpuas diri dengan apa yang ada sekarang. Tolong kita sudah. Ya. Tuhan mampukan saya dan saudara untuk kita bangkit dari rasa mudah berpuas diri kita. Kita bangkit dari yang ada di dalamnya itu, saudara. Apa itu? Malas. Kita nggak mau lagi berjuang. Kita ngerasa udah capek. Kita ngerasa udah tua. Saya kalau udah buat hati saya secara pribadi tadinya sudah pikir, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, habis itu anak saya yang menerusi. Tapi ini datang sama kita sudah. Perjuangan kita belum berakhir. Ada amin saudara? Perjuangan kita belum berakhir. Nanti satu saat, ya sudah. Nanti satu saat Tuhan akan bilang begini, seperti yang kitab apa itu bilang, kegelapan sudah datang, malam sudah datang, di mana orang sudah nggak bisa bekerja lagi. Iya, malam sudah datang. Malam itu belum datang. Amin. Malam itu belum datang dalam hidup saudara. Kalau malam itu datang, betul, kita sudah nggak bisa bergerak lagi, kita sudah nggak bisa beraktivitas lagi, kita udah nggak bisa warawiri lagi, kita udah nggak bisa muter-muter lagi, kita udah nggak bisa dagang lagi, udah nggak bisa. Malam itu datang. Kalaupun ada keinginan, malam itu sudah datang. Malam itu sudah membatasi gerak kita. Apakah itu penyakit? Apakah itu keterbatasan? Malam. Tapi saya mau bilang, malam itu belum datang. Artinya kita belum boleh berhenti. Ada amin saudara? Ibu-ibu masih bisa bergerak, masih bisa melakukan sesuatu. Bapak-bapak kita masih bisa melakukan sesuatu. Masih ada yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Masih ada juga hal-hal yang kita bisa hasilkan dari hidup ini. Jangan berhenti. Malam itu belum selesai. Dengan segala kejadian, peristiwa-peristiwa yang saya dan saudara alami, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman yang menguras perasaan, pengalaman-pengalaman yang nggak enak untuk diingat aja nggak enak. Kalau kita ingat pengalaman itu, nyes gitu. Kita alami sudah pengalaman-pengalaman seperti itu. Memang beda saya dengan saudara dengan yang lain beda. Tapi kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu. Tapi pengalaman-pengalaman itu saya mau bilang itu bukan malam. Itu bukanlah malam, saudara. Malam itu dimana saya mengartikan malam itu dimana kita sudah nggak punya kekuatan, kita sudah nggak punya kemampuan, kita sudah dibatasi dengan sesuatu. Ya, bahkan COVID sebetulnya itu bukan malam. COVID yang kemarin saudaraku yang begitu melockdown orang, itu juga bukan malam, di mana orang masih bisa beraktivitas, orang masih bisa berdagang, orang masih bisa berbisnis. Jangan bilang malam sudah datang, ketika malam itu belum datang dalam hidup saudara. Ketika malam itu belum datang. Lalu kita sudah bilang, kita sebelum malam itu datang, kita sudah copot itu pakaian perang itu. Seperti ini. Seperti bangsa Israel. Yang sudah nggak mau lagi berperang, yang sudah nggak mau lagi berlelah-lelah, yang sudah udahlah cukup, udah cukup. Kita apa kurang, kita perjalanan 40 tahun capek.
Iya, hidup ini capek, saudara. Hidup ini capek. Tapi bukankah ketika Tuhan bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, itu menjadi sebuah gairah baru buat saya dan saudara? Bisa bilang amin, saudara? Kalau sampai Tuhan percayakan sesuatu yang baru dalam hidup kita, ya. Makanya lagu itu menjadi iman saya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Kau membawaku. Itu menjadi iman saya, saudara. Saya pikir dulu sudahlah seperti ini, Tuhan bawa saya lebih lagi. Saya pikir sudahlah seperti ini, Tuhan bawa lagi. Saya pikir sudahlah seperti ini, Tuhan masih bawa lagi. Itu saya melihat, itulah yang saya lihat bagaimana Tuhan tuh masih punya terobosan-terobosan yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Bisa bilang apa yang saudara? Masih ada terobosan-terobosan, masih ada breakthrough. Ayat bahasa kerennya itu, saudara. Tapi kenapa kita nggak ngalamin breakthrough dalam hidup kita? Kita jadi diam. Kita sudah puas dengan keadaan yang sekarang ini. Kita udah ngerasa udah wis. Kata sudah tuh bagus, saudara. Saya kalau ngadepin orang yang bikin kesel, saya cuma bilang sudahlah, sudah. Bagus kata sudah. Tapi untuk hal yang seperti ini, kayaknya nggak cocok kita bilang sudahlah. Kayaknya nggak cocok. Sudah, nggak cocok. Untuk marah, untuk kesel sama orang, ya saudara, cocok kata itu kita sebut. Dah. Ada orang-orang manasin kita, udah cocok. Tapi saya pikir buat yang satu ini, buat kasus ini, itu nggak cocok. Kita nggak bisa bilang sudahlah. Tolong kita ya, saudara. Saya bukan lagi memprovokasi saudara, tapi saya lagi mengingatin sama saya dan diri saya dan saudara juga, bahwa masih ada banyak bagian-bagian yang Tuhan masih percayakan sediakan. Masih banyak tuh paket-paket berkat yang masih ada, yang Tuhan sediakan. Jangan sampai itu menjadi paket yang nggak pernah terkirim. Sudah ditulis tapi nggak pernah terkirim. Kenapa? Karena kita sudah puas dengan apa yang ada. Mudah berpuas diri. Kata berpuas diri, ada kata malas di dalam. Bagian selanjutnya, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca ayat ini, sudah, ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku, maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam satu daftar, kota demi kota dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo 10. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Saya tertarik, saudaraku, dengan yang seperti ini, saudara. Ya. Pergilah, jelajahilah, ya saudara, negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepada. Ternyata metode seperti ini nih, saudara, ini penting. Makanya Tuhan bilang, ya, kuatkan. Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, kuatkan dan teguh dan bertindaklah hati-hati. Salah satu pesan Tuhan ketika Yosua diangkat dari pemimpin bangsa Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya saudara. Lalu kemudian ada satu kata, saudaraku, bersikaplah hati-hati, maka kamu akan beruntung. Nah, saya menemukan ada di sini, bersikaplah hati-hati, ya saudara. Makanya ini yang terus dipakai sama bangsa Israel. Bangsa Israel itu selalu seperti ini, bersikap hati-hati. Apa sih bersikap hati-hati? Dalam
dalam bahasa lain mungkin saya boleh bilang begini, cermat saudara, bersikap hati-hati, cermat ya saudara. Cermat tuh ngelihatnya benar gitu, nggak asal lihat lalu udah ya. Pergilah jelajahi negeri itu, catatkanlah keadaannya. Kemarin saya ke Jakarta saudara, saya tuh nggak cermat itu tuh saudara. Makanya firman Tuhan datang sama kita, sama saya juga. Saya tuh nggak cermat saudara, saya tuh sembrono. Makanya ini bagian berkat. Kalau kita juga cermat, kita hati-hati, maka berkat itu juga nggak hilang. Dan apa yang ada sama kita nggak mudah hilang, terus ada ya saudaraku. Berapa banyak kali kita nggak hati-hati, artinya apa? Hilang. Ya, kita nggak hati-hati, yang mestinya kita dapat lepas dari kita. Itu karena kita nggak hati-hati. Jadi ini bagian yang sepertinya sederhana tapi penting saudara. Ketika saudara suka berdoa, ketika saudara suka menyembah, ketika saudara suka ibadah, memuji Tuhan, baca firman, tapi kalau bagian ini saudara nggak lakukan, saya nggak lakukan, nanti banyak yang keliru. Kemarin beberapa minggu lalu saudara, saya ke Jakarta, ya saudara, ada undangan ke Jakarta, pelayanan hari Minggu. Hari Sabtunya saya diajak ketemuan, saudara. Di WA itu ditulis begini, makanan sushi teh, ya saudara, sushi teh. Saya baca sushi teh, saya nggak perhatikan ya saudara, saya pikir itu di Senayan City. Senayan City, ya, saya tahu sushi teh di Senayan City, lantai bawah saudara. Tapi ternyata saya itu cuma baca begitu, oh ya gitu. Jadi saya datangnya ke sushi teh yang di Senayan City. Ternyata bukan sushi teh, sushi taita. Pokoknya hampir sama tulisannya saudara. Sushi taita apa gitu ya saudara, hampir sama tulisannya, mirip-mirip. Dan lagi plasanya ternyata bukan Plaza Senayan, bukan Senayan City, ternyata Plaza Senayan. Jadi saudara sebenarnya Senayan City saudara, dan itu lagi hujan gede saudara, lagi hujan gede, HP mati ngedrop ya saudara. Saya sempat nelpon, ini abis itu saya nelpon, ini di mana ini, kok nggak ada atas nama ini, kok nggak ada di sushi teh? Bukan sushi teh pak, di itu sushi thai apa gitu saudara. Plat mati, gitu mati saudara. Ada sih. Nah itu saudara, ya maksud saya kecerobohan yang seperti itu ternyata ya saudara, kalau sampai tidak tertolong itu akan mengakibatkan kesusahan buat kita sendiri. Itu akan mendatangkan kerugian yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Ya, saya datang ke situ saudara, saya mesti jalan kaki jauh kan saudara, itu jalan jauh turun ya saudara, dari Senayan City jalannya berat lagi saudara. Itu kan sesuatu yang sebetulnya nggak perlu gitu, waktu yang nggak perlu, tenaga yang nggak perlu dikeluarkan. Nah yang saya mau bilang ini, makanya apa Tuhan bilang ya kepada Yosua, bertindaklah hati-hati. Makanya ini juga yang diajarkan sama Yosua, sama bangsa Israel. Pergi, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepada. Pergi, bukan cuma pergi, tapi suruh jelajahi, diamati semuanya, diamati. Ya, keadaannya seperti apa, penduduknya seperti apa, itu sudah. Makanya apa? Kalau saudara lihat, dinas intelijen yang paling hebat di dunia adalah Mossad. Ya, agen intelijen Israel itu Mossad itu jago sekali, saudara. Ya, yang katanya orang-orang kita, intelijen kita juga dilatih sama Mossad. Ya, saudara. Itu canggih sekali, saudara. Mossad itu, dan kenapa? Karena betul-betul detail sekali. Ketika mereka mengamati, ketika mereka apa saudara, itu detail sih. Mungkin ini yang perlu kita tambahkan, karena seringkali kayak saya tuh sembrono orangnya, ya, saya orangnya sembrono, nggak cermat gitu.
nggak apa namanya, nggak apik ya. asal baca oh iya bisa salah itu. Oh iya, Senayan City, Susi Teh ya, nggak tahu. Oh iya, bukan Susi, Sesi Teh. Nah, sirah bukan Susi Tai, Sesi Tai. Nah, sirah saudara. Ternyata Sesi Tai ini lebih lama berdirinya daripada Susi Teh. Ya, adanya di Plaza Senayan. Saya datang ke Susi Teh dengan yakinnya, saudara, VIP atas nama ibu ini. Nggak ada, Pak. Yang benar, nggak ada, Pak. Ya. Kalau banyak kali kita seperti itu, akhirnya kita keliru. Dan apa? Ya pastinya Pak, kalau kita bicara yang seperti ini, kerugian sebetulnya. Untuk waktu saya nyebrang, hujan sudah berhenti. Kalau enggak, saya masih hujan-hujan. Dapat jalan panjang, jauh. Sesuatu yang saya sebetulnya nggak perlu lakukan, akhirnya saya harus lakukan. Minta sama Tuhan, saudara, supaya kita dikasih kemampuan seperti itu. Ada amin, saudara. Kita lebih cermat, kita lebih teliti. Ya saudara, kita lebih teliti. Saudara, kita lebih hati-hati lagi di dalam bertindak. Kita lebih cermat lagi, saudara, dalam mengamati sesuatu, dalam melakukan, dalam membuat sesuatu, saudara. Sampai ya yang terbaik yang kita bisa dapatkan. Ada amin, saudara. Mari kita menyembah Tuhan.